印，否则那畜生冲出去，谁也拦不住。Bab 331-335. Batuk, batuk. Beberapa suara batuk yang keras juga terdengar perlahan. Jelas, penyebaran klon juga menyebabkan banyak pengaruh pada Raja Xuanling. Aku tidak berharap bara bambu ini selamat dari ledakan yang mengerikan, dan kekuatannya sangat mengerikan. Petik 2. Jika aku membiarkan ini terus berlanjut, itu pasti akan menjadi kekhawatiran besar dalam rencanaku di masa depan. Di antara keluarga kerajaan Xuanling, di aula termewah di kota kekaisaran, sesosok perlahan membuka matanya, lalu berkata. Di pintu masuk aula utama, 3 karakter besar aula Jingluan yang megah juga perlahan tergantung di sana. Di aula, itu juga megah, dan ada beberapa anak tangga di aula, perlahan bergerak menuju singgasana di ketinggian aula. Saat ini di singgasana, seorang pria yang mengenakan pakaian mahal perlahan membuka matanya. Hanya ada 2 orang di aula saat ini. Satu orang adalah Raja Xuanling yang duduk di singgasana. Adapun orang lainnya, dia duduk di samping singgasana, diam-diam dan kemudian memegang kipas Bingyu, seluruh tubuhnya mengungkapkan aura keanggunan dan kebijaksanaan, dan pada sekilas, dia tahu itu pasti selebriti di samping Raja Xuanling. Dia menatap Raja Xuanling dengan lembut. Raja, kamu harus memperhatikan tubuhmu. Penyeberangan avatar jarak jauh seperti itu juga sangat melelahkan. Pria tampan dengan kipas bulu di sampingnya juga berkata perlahan. Aku tidak menyangka dewa perang yang tak terkalahkan di paviliun dupa terbakar, Zhu Jin tidak mati. Ini benar-benar di luar dugaanku. Raja Xuanling juga membuka matanya, lalu melirik sosok di sebelahnya, dan berkata. Jelas ada beberapa celaan dalam suaranya. Bagaimana bisa, Zhu Jin itu belum mati? Pria di samping Raja Xuanling mendengar kata-kata itu, pupil matanya menyusut, dan yang membuatnya semakin luar biasa adalah bahwa Raja Xuanling di depannya benar-benar memelototinya. Raja Xuanling sekarang adalah penguasa keluarga kerajaan Xuanling, dan Wen Zi juga tahu bahwa meskipun dia adalah orang kepercayaan Raja Xuanling, tidak dapat dipungkiri bahwa Raja Xuanling memiliki pemikiran lain. Lagi pula, bagaimanapun juga, pengepungan dan penindasan dewa perang yang tak terkalahkan, Zhu Jin, direncanakan oleh Raja Xuanling dan dikendalikan oleh Wen Zi. Saya ingat 100 tahun yang lalu, Raja Xuanling dipukuli oleh Zhu Jin dan melarikan diri, jadi dia dibenci oleh Raja Xuanling, jadi dia dikepung dan ditekan 100 tahun yang lalu. Bahkan jika Raja Xuanling tidak ikut serta dalam pengepungan, dia tahu tentang barisan besar. Seorang kaisar petarung bintang 9 dan 2 kaisar petarung bintang 8 mengelilingi bara bambu ini. Saat itu, kekuatan Zhu Jin bahkan tidak tercapai oleh bintang 8 Dodi. Bagaimana barisan yang mengerikan itu bisa gagal? Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Selain itu, Raja Xuanling juga cukup tertekan. 3 orang yang dikirim pada awalnya adalah anggota keluarga kerajaan Xuanling mereka, dan mereka belum kembali sampai sekarang. Wen Zi, katamu, masalah apa ini? Raja Xuanling juga memandang Wen Zi sambil tersenyum dan berkata, sekarang, masalah ini hanya bisa didorong ke Salomo. Prioritas utama adalah Wang, terobosanmu di Dosian. Wen Zi juga tertawa, lalu berjalan ke sisi Raja Xuanling dan membisikkan beberapa kata padanya. Apakah ini benar? Ekspresi memarahi Raja Xuanling baru saja menghilang setelah bisikan Wen Zi. Pada saat ini, ada juga gelombang yang sangat membara di murid-murid Raja Xuanling. Kemudian kirim perintah ke Sulaiman dan minta mereka mengirim seseorang untuk mengepung dan menekan bara bambu ini. Jika tidak, paviliun dupa yang terbakar ini akan memiliki bara bambu ini. Saat kompetisi sekte tiba, rencana mereka untuk Sulaiman dan dunia hantu akan tidak disadari. Selain itu, konon Zhu Jin ini hanya memiliki kekuatan untuk menginjakan kaki di Kaisar Do Bintang 9. Raja Xuanling juga tersenyum perlahan. Snipe dan kerang bersaing untuk keuntungan nelayan. Raja Gao Mingku. Wen Zi juga tersenyum perlahan, lalu mundur. Kekuatan api suci. Kekuatan ular piton menelan 9 warna. Ini semua milikku. Raja Xuanling juga berkata perlahan. Di paviliun dupa terbakar, Lao Zhu mengakhiri pertempuran dengan tiruan Raja Xuanling, dan membawa Xiao Yan dan ketiganya ke keluarga kerajaan Xuanling. Meskipun sebagian besar wilayah Xuantian Sansan dilarang,
Dengan kekuatan dan status Zulao, secara alami juga menggunakan saluran luar angkasa, yang juga merupakan solusi yang baik untuk masalah ini. Di dalam terowongan luar angkasa, Xiaoyan dan yang lainnya tidak banyak bicara, karena mereka semua mengetahui bahwa Zhu Tua ini baru saja memikirkan sesuatu sejak dia bertarung melawan tiruan Raja Xuanling. Di luar Burning Heaven Territory, seorang gadis yang tampak agak halus perlahan muncul. Apa, bukankah ini nafas bambu tua? Kenapa kita belum bertemu? Petik 2. Tidak dapat menemukannya. Aku kebetulan menghadapi pertempuran yang begitu sengit, dan aku melewatkannya. Gadis itu juga mengeluh, melihat ruang di luar Burning Heaven Territory dan berkata, "Hehe, kamu gadis, kompetisi sekte sudah dekat, jadi jangan buru-buru dan berkultivasi." Aku tahu aku main-main. Suara penuh kasih juga perlahan muncul di luar Burning Heaven Territory. Tidak ada celaan dalam suara itu, tetapi hanya cinta yang lambat. "Ayah, biarkan aku keluar dan bermain. Tinggal di paviliun dupa pembakaran ini setiap hari membuatku tercekik." Setelah gadis itu selesai berbicara, dia juga menggulung lengan baju pria itu dengan kedua tangannya, dan matanya yang besar berair penuh dengan rasa genit. "Hehe, aku akan membiarkanmu keluar. Tunggu sampai Penatua Zhu membawa mereka bertiga kembali dan berkultivasi sebentar, dan kompetisi di dalam sekte selesai." Pria itu juga berbicara perlahan. "Itu janji." Gadis itu juga sangat senang, dan saat berikutnya dia kembali ke paviliun dupa pembakaran dan menghilang tanpa jejak. "Hei, ini benar-benar bukan gadis yang baik untuk tinggal." Pria itu sebenarnya adalah Liu Ping, wakil kepala kuil Tiandian Gelombang. "Hehe, aku sangat iri padamu karena memiliki anak perempuan seperti itu." Mu Suzi juga muncul perlahan, dan kemudian melirik gadis lembut yang menghilang tanpa jejak. Apa yang membuat iri? Gadis ini tahu bahwa dia suka bermain sepanjang hari. Jika bukan karena bermain, kekuatannya saat ini akan mencapai level itu. Liu Ping, wakil kepala kuil Tiandian, juga sangat marah, tetapi Mu Suzi juga tahu bahwa ini hanyalah seorang ayah dari ketegasan. Dunia luar tidak terlalu damai. Ketika gadis ini keluar dengan temperamen seperti ini, dia juga ketakutan. Mu Suzi juga menggelengkan kepalanya dengan cemas. "Memang, dunia luar tidak lebih baik dari paviliun dupa pembakaran kita. Di paviliun dupa pembakaran, dia adalah seorang putri kecil yang memang pantas dan memiliki banyak saudara laki-laki dan perempuan untuk membantunya, tetapi jika dia keluar, aku tidak tahu apakah dia bisa bertahan dari kemerosotan ini." Saat ini, Liu Ping masih memiliki sedikit keagungan sebagai pria yang kuat, dan beberapa di antaranya hanyalah kekhawatiran seorang ayah tentang putrinya. Tapi kamu bisa yakin, setelah tinggal lama, hal-hal di sekte telah diselesaikan. Biarkan orang-orang di 3 aula keluar bersama, sehingga kita bisa menjaga mereka. Mu Suzi juga berkata perlahan. Istana manusia Anda tampaknya telah menemukan harta karun kali ini. Xiaoyan, orang ini sebenarnya disukai oleh Penatua Zhu. Master istana dari Istana Surgawi juga berbicara perlahan. Mendengar ini, Mu Suzi juga tertawa perlahan, dan kemudian dia tidak banyak bicara, melihat ke langit di luar paviliun dupa terbakar. Tempat terpadat di Universitas Xuanling 6 adalah milik Xuan Tianshan, tetapi wilayah Xuan Santian juga cukup luas. Bagian utara Xuan Tiantian adalah tempat di mana 9 sekte utama dan banyak sekte ditempatkan, dan 9 gunung, di mana energi kaisar sangat kuat, juga ada di sini. Adapun keluarga kerajaan Xuanling, terletak di tengah Xuan Tianshan. Untuk melawan ekspansi dan invasi keluarga Medusa, keluarga kerajaan Xuanling harus menginvestasikan banyak tenaga dan sumber daya material setiap tahun untuk penempatan pertahanan. Lagi pula, drama racun keluarga Medusa dan beberapa cara berbahaya sulit untuk dilawan. Bagian timur Xuan Tiantian adalah daerah gurun tak berujung, dan banyak anak sungai dari keluarga Medusa hidup kembali. Karena tubuh utama keluarga Medusa terdiri dari ular dan kalajengking, ini juga menciptakan nama berdarah dingin mereka. Namun, tinggal di gurun yang sangat panas jelas bukan hal yang baik bagi keluarga Medusa, itulah sebabnya keluarga Medusa ingin menyerang keluarga kerajaan Xuanling, dan 1 T.I lebih besar dari dan 1 T.I lebih besar dari. Karena keluarga kerajaan Xuanling terletak di tengah Xuanshan, jika klan Medusa di timur Xuantian ingin memperluas wilayah mereka atau pindah, mereka harus melalui keluarga kerajaan Xuanling, yang memiliki menyebabkan situasi di antara keduanya. Adapun bagian selatan Xuan Tiantian, dikatakan sebagai perbatasan selatan 100.000 yang tidak berpenghuni,
di mana terdapat banyak legenda indah dan rahasia yang tidak diketahui. Di barat Suantiantian, itu adalah dunia Warcraft. Sabu-sabu. Sosok 4 orang berturut-turut perlahan muncul dari titik cahaya. Ikuti aku. Orang tua yang memimpin tim juga berkata perlahan. Ya, 3 orang di belakang juga merespons pada saat bersamaan. Melihat lebih dekat, orang-orang ini adalah 4 bambu tua yang pergi ke keluarga kerajaan Xuanling dari paviliun dupa terbakar. Jarak antara keluarga kerajaan Xuanling di tengah dan sekte utara juga konstan, tetapi dengan orang kuat Zulao, perjalanan sehari datang ke keluarga kerajaan Xuanling dalam sekejap mata, dan 1 T.I lebih besar dari dan 1 T.I lebih besar dari. Apakah itu keluarga kerajaan Xuanling? Mu Yingying juga berbicara lebih dulu, menggigit bibirnya sedikit. Tembok kota yang bergelombang setinggi puluhan kaki mengelilingi kota yang makmur, dan bahkan jika mereka dipisahkan oleh jarak yang konstan, mereka samar-samar dapat merasakan beberapa atmosfer yang paling tidak jelas dan kuat di kota. Keluarga kerajaan Xuanling terletak di tengah-tengah Suantian-Santian kita, dan tembok kota yang menjulang tinggi yang membentang puluhan ribu mil juga untuk menahan invasi keluarga Medusa. Ingat bahwa keluarga kerajaan Xuanling membayar harga yang cukup mahal untuk bertahan melawan keluarga Medusa. Jika bukan karena mereka mencegah keluarga Medusa di tengah 3 hari Suantian, kitalah yang akan menderita. Bambu orang tua itu juga berkata perlahan. Keluarga Medusa, mengapa kamu merasa sangat tidak nyaman? Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan melihat ke lokasi klan Medusa yang berdiri di kejauhan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, itu membuat Xiao Yan merasa sangat tidak nyaman, dan 1 T.I lebih besar dari dan 1 T.I lebih besar dari. Memang benar bahwa keluarga kerajaan Xuanling telah diserang oleh musuh sebelum dan sesudah. Mata Mu Feng terus berputar, dan dia berkata. Mu Yingying, yang berada di samping, secara mengejutkan berubah menjadi gaun warna-warni, memperlihatkan sosoknya yang menggoda dengan sempurna. Namun, Mu Yingying tidak peduli dengan kata-kata Zulao dan Xiao Yan, dan diam-diam memikirkan sesuatu. Keanehan, sepertinya ada sesuatu yang memanggilku ke sini. Petik 2. Mu Yingying juga mengangkat leher gioknya yang agak halus. Kota Xuanling, keluarga kerajaan Xuanling. Keluarga kerajaan Xuanling tinggal di kota Xuanling ini. Ayo pergi. Penatua Zhu juga berkata perlahan. Mereka berempat mengikuti satu demi satu, lalu perlahan berjalan menuju gerbang kota Xuanling, dan 1 T.I lebih besar dari dan 1 T.I lebih besar dari. Berhenti. Tolong tunjukkan identitasmu. Di gerbang kota, seluruh pasukan ditempatkan, dan tentara yang terlatih terus berjalan mondar-mandir, jelas dijaga ketat, dan kemudian berkata kepada Penatua Zhu dan yang lainnya. Mendengar ini, Penatua Zhu tidak terlalu ragu. Lagi pula, hubungan antara keluarga kerajaan Xuanling dan keluarga Medusa membuatnya masuk akal untuk melakukan penyelidikan yang ketat. Kemudian Zulao menjentikkan jarinya, dan pada saat yang sama, sebuah tanda kayu perak dengan 3 karakter, Paviliun Fengxiang, bertuliskan naga terbang dan tarian Phoenix perlahan muncul di depan beberapa tentara, dan kemudian menghilang dalam sekejap. Ini adalah, meski hanya lewat dalam sekejap, beberapa orang di gerbang kota mengetahui identitas orang di depannya. Mereka yang dapat memiliki token semacam ini semuanya adalah pemimpin di antara sekte. Pendakian yang sangat tinggi, dan 1 T.I lebih besar dari dan 1 T.I lebih besar dari. Beraninya mereka, para prajurit kecil ini, berani lancang. Tuan, tolong. Saat berikutnya, prajurit itu berdiri tegak dan perlahan melakukan etiket standar terhadap Zhu tua. Prajurit itu mempertahankan etiket yang tepat, lalu memberi isyarat mengundang, dengan hormat menghadap Zhu tua. Mereka bertiga adalah muridku, jadi tidak masalah, kan? Zhu Lao juga berkata dengan acuh tak acuh. Ini, para prajurit di gerbang kota juga ragu-ragu. Meskipun tidak diragukan lagi bahwa ini adalah pemimpin sekte, tetapi token hanya dapat masuk ke 1 orang. Bagaimanapun, itu adalah pendahulu dari keluarga kerajaan Xuanling, kota Xuanling. Memasuki kota Xuanling tidak diragukan lagi dekat dengan keluarga kerajaan Xuanling. Jika keluarga Medusa atau beberapa orang jahat masuk, dan keluarga kerajaan menemukan plot pembunuhan, maka itu adalah kelalaian tugas prajurit, bahkan 10 nyawa tidak cukup baginya untuk menebus dosa-dosanya. Dan 1 T.I lebih besar dari dan 1 T.I lebih besar dari. Tetapi prajurit itu tidak berani menyinggung lelaki tua di depannya, karena tanda kayu yang baru saja ditampilkan lelaki tua itu adalah sektarian tingkat tinggi yang sebenarnya.
Hehe, tuanmu datang ke kota Xuanling kami dan membawa beberapa orang ke dalamnya. Wajar dan masuk akal. Silakan lewat sini. Tepat ketika para prajurit di gerbang kota tidak berdaya, suara hangat muncul perlahan gelombang dengan sosok baju besi ini menutupi seluruh tubuh dan menunjukkan sepasang mata yang cerah. Para prajurit di gerbang kota juga tampak lega. Gigi Harimau. Pusat Kekuatan Tingkat Kaisar Pertempuran Bintang 6. Kepala Resimen. Prajurit yang menjaga pintu juga melihat sosok yang dikenalnya ini, lalu perlahan berkata, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi dilambaikan oleh sosok di depannya. Senior, lewat sini, pintu masuk utama adalah jalan masuk untuk orang biasa. Petugas itu juga berkata perlahan. Zulao mendengar kata-kata itu dan memimpin Xiao Yan dan kelompoknya ke bagian lain yang tidak mencolok. Orang-orang ini pasti orang-orang dari paviliun Fenxiang yang datang ke keluarga Kekaisaran Xuanling kita untuk merendam kolam Kekaisaran Xuanling kali ini. Orang yang disebut ketua kelompok itu juga berbicara perlahan. Kamu idiot. Jika Anda menemukan surat perintah dari sekte pemegang sekte di masa depan, tidak peduli berapa banyak orang, biarkan saja. Petik 2. Karakter level itu bukanlah sesuatu yang bisa kita tolak. Setelah Huya selesai berbicara, dia juga diam-diam menggelengkan kepalanya. Jelas, orang tua yang baru saja memimpin, hanya dari nafas, terlalu banyak menekan Huya. Huya, seorang kaisar petarung bintang 6, merasakan ketakutan di lubuk jiwanya, dan kekuatan lelaki tua itu mungkin cukup tirani. Karakter level ini hanya bisa ditangani oleh monster tua di keluarga kerajaan. Yang lain akan memiliki langkah besar baru-baru ini. Huya bergumam. Penatua Zhu membawa Xiao Yan dan mereka bertiga keluar dari lorong yang tidak mencolok, dan yang muncul di depannya adalah sebuah rumah yang sangat mewah. Di pertahanan, ada dekorasi yang sangat indah dan beberapa celah meja sudah tersedia, dan yang paling menarik adalah wanita di dalam rumah. Beberapa orang dewasa, tolong tunggu sebentar, orang yang akan menerimamu akan segera datang. Suara manis juga perlahan muncul di dalam rumah. Setelah melihat lebih dekat, ternyata itu adalah seorang wanita berseragam. Seragam wanita menonjolkan sosoknya yang bergelombang, meski usianya sudah tertentu, rasanya tetap ada. Namun, ketika wanita berseragam itu menatap Mu Yingying, ada sedikit rasa iri di matanya yang indah, yang juga terpancar dari lubuk hatinya. Karena Mu Yingying juga mengenakan gaun warna-warni, tapi dia berbeda. Meskipun keduanya memiliki alis yang sangat langka, dan keduanya sangat ramping, keduanya tidak sama. Mu Yingying adalah kecantikan yang tak terlukiskan, seolah-olah dia dilahirkan dengan peri, dia tidak ternoda oleh dunia, dan wanita berseragam itu mengungkapkan keliaran di sekujur tubuhnya, dan sekilas, Anda dapat mengatakan bahwa dia telah berada dalam kondisi seperti itu, tempat sepanjang tahun. Meski ada sedikit rasa iri, tekad untuk menaklukkan wanita itu cepat berlalu, dan saat berikutnya penuh dengan senyuman. Segera, dia datang ke sisi Zulao, dan kemudian sedikit mengangkat teh di atas meja dengan kedua tangan, menyeduh teh untuk Zulao, dan berkata perlahan, baru-baru ini, keluarga kerajaan Xuanling dan keluarga Medusa menemui jalan buntu. Bagaimana lama lagi rajaku akan memimpin yang kuat untuk melawan keluarga Medusa? Aku tidak tahu mengapa beberapa orang dewasa datang ke sini. Wanita berseragam itu juga berkata perlahan, tentu saja, beberapa pesan rahasia kepada Penatua Zhu tidak bisa dihindari. Bayi kecil, lebih baik kamu tahu lebih sedikit. Kamu turun. Penatua Zhu juga berkata perlahan. Bang! Wanita berseragam mendengar kata-kata itu, dan set teh di tangannya langsung pecah, karena dia merasakan fluktuasi yang sangat kuat dari suara lelaki tua tadi. Bahkan kedalaman jiwa dipenuhi dengan rasa takut dari lubuk hatiku. Ini adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan wanita berseragam itu juga tahu bahwa kali ini, tampaknya dibandingkan dengan udang kecil di masa lalu, tidak diragukan lagi ini adalah gunung yang besar. Ini pasti pria besar. Maafkan aku. Konsentrasi dan penglihatan wanita itu tidak menunjukkan ketidaksenangan, dia dengan cepat mengemas perangkat teh yang rusak, lalu perlahan meninggalkan rumah. Tak tahu malu. Mu Yingying juga berkata dengan suara rendah saat dia menaklukkan wanita itu dan keluar. Jelas, dengan temperamen Mu Yingying, dia juga cukup muak dengan wanita seperti ini. Wanita ini benar-benar. Mu Feng juga menggelengkan kepalanya. Jelas, dia telah berurusan dengan hantu sepanjang tahun, dan dia memiliki sedikit penelitian tentang orang-orang, tetapi apa yang ditunjukkan oleh wanita berseragam Ming Liaoli sebelumnya hampir seperti kotoran, transaksi pada umumnya.
Identitas wanita ini seharusnya tidak rendah di sini. Dan melihat teknik dan nada suara yang familiar barusan, jika kamu tidak memiliki latar belakang, kamu tidak akan berada di sini terlalu lama. Xiao Yan juga berkata dengan serius, jelas apa yang baru saja dilakukan oleh wanita pendiam itu, Xiao Yan juga mengandalkan. Yang kuat saya menemukan beberapa petunjuk dengan kekuatan jiwa orang biasa. Zhu Tua juga sedikit memalingkan matanya, dan jelas bahwa pikiran ketiga orang itu juga ada di hadapannya. Bang bang bang. Saat wanita berseragam berjalan keluar dengan kaki depannya, dia berjalan dengan seorang pria. Pria itu memiliki wajah kurus dan jas lembut. Haha, di generasi yang lebih muda, Wen Zi, guru nasional keluarga kerajaan, datang untuk menerima murid paviliun Fenxiang dan Tuan Su atas nama rajaku. Bukankah orang yang paling penting bagi Raja Xuanling, Wen Zi? Mengapa Raja Xuanling tidak datang? Penatua Zhu juga bertanya sedikit. Tuan Bambu tidak tahu bahwa serangan keluarga Medusa sangat kejam baru-baru ini. Keluarga kerajaan Xuanling kami menderita kerugian besar untuk menahan serangan keluarga Medusa berikutnya. Oleh karena itu, untuk menekan kesombongan Medusa ini, Rajaku sudahkah aku memutuskan untuk mengirim pasukan untuk menyerang keluarga Medusa, jadi aku juga sedang merencanakan rencana pertempuran sekarang. Petik 2. Itulah mengapa rajaku tidak datang sendiri, jadi tolong maafkan aku, Tuan Su. Wen Zi juga tersenyum perlahan, dan mengembalikan kipas bulu itu dengan lembut. Sudahlah. Kalau begitu ayo pergi. Zhu Lao tidak bertanya terlalu banyak, lalu berkata. Lagi pula, dalam keluhan antara keluarga Medusa dan keluarga kerajaan Xuanling, bahkan Penatua Zhu tidak akan terlalu banyak ikut campur. Semuanya, tolong. Wen Zi juga memberi isyarat tolong di depannya, lalu tersenyum. Ketika empat tetua Zhu Lao memimpin dalam berjalan, Wen Zi juga buru-buru mengikuti, tetapi mata Wen Zi tidak pernah lepas dari tubuh Mu Yingying, tetapi Wen Zi sangat tidak jelas dan tidak ditemukan oleh Zhu Lao. Mengapa aura wanita ini agak familiar? Aku tidak ingat kapan aku bertemu. Wen Zi berkata perlahan di dalam hatinya, berpikir sia-sia, lalu mengikuti dengan cermat. Kelompok beranggotakan 5 orang juga keluar dari kamar istirahat, lalu muncul di jalan. Ini adalah jalan paling makmur di kota Xuanling, dan pintu masuk ke kolam Kaisar Xuanling ada di ujung jalan ini. Wen Zi juga tersenyum perlahan. Ketika Xiao Yan dan yang lainnya mendengar kata-kata itu, mereka berjalan bersama di jalan yang ramai. Kota Xuanling ini benar-benar semeriah biasanya. Penatua Zhu juga memandang pemuda-muda di sampingnya, dan hatinya pasti tersentuh, dan kemudian tersenyum. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Tuan Zhu tidak tahu, ini adalah tempat dengan orang terbanyak di kota Xuanling. Aku khawatir bahkan paviliun dupa terbakar tempatmu berada tidak seramai ini. Tapi keduanya bukan dari tipe yang sama. Paviliun dupa terbakar tempat Anda berada, Tuan Zhu, berfokus pada pengembangan bakat, sementara keluarga kerajaan Xuanling kami lebih memperhatikan untuk mewarisi dan menjaga wilayah yang luas ini. Wen Zi juga berkata dengan sedikit elegan. Hehe, mungkin. Zhu Tua tidak mengatakan apa-apa setelah dia selesai berbicara. Adapun Xiao Yan dan yang lainnya, mereka juga mengikuti Old Zhu dan tidak mengatakan apa-apa. Ketika Wen Zi melihat ini, dia tidak berbicara, dan fokus untuk memimpin. Lagi pula, ada jarak yang jauh antara kota Xuanling dan keluarga kekaisaran Xuanling. Paviliun dupa sialan. Kali ini, aku pergi khusus untuk menjemput beberapa orang itu. Aku tidak menyangka bahwa aku tidak akan bisa mengembalikan ayamnya. Sosok dengan wajah agak jelek juga perlahan berdiri di jalan dan berkata. Jika aku bertemu dengan orang-orang dari paviliun dupa pembakaranmu, aku pasti akan mengeluarkan bau mulut. Setelah pria itu selesai berbicara, dia juga berjalan di jalan yang ramai, tetapi dia tidak tahu bahwa orang ini sedang mendekati Xiao Yan dan yang lainnya. Orang ini adalah Pangeran ke-6, Du He. Alasan mengapa Du He dengan lancang pergi ke paviliun Fenxiang untuk menjemput para murid adalah untuk meningkatkan peluangnya untuk berhubungan intim dengan ayahnya, dan kedua, itu juga untuk tahta masa depan. Ayahnya, Raja Xuanling, telah berada di posisi ini selama 100 tahun, dan sudah waktunya untuk menggantikannya, jadi Du He sangat tidak sabar. Tapi di mana Du He berpikir bahwa orang kuat di paviliun Fenxiang itu seperti awan, dan jika dia pergi kali ini, jika ayahnya tidak menembak, dia akan takut akan nasibnya, karena Du He juga mengetahuinya secara paksa, bahwa orang yang menembak paviliun dupa tidak mengalahkan dewa perang hanya ingin membunuhnya.
Tapi untungnya, dengan tembakan ayahnya, meski pada akhirnya dia kalah dan melarikan diri, dia bisa melihat bahwa ayahnya tidak bermaksud menyalahkannya. Tapi begitulah, Du He sangat ingin memberikan kontribusi. Xiao Yan mengikuti di belakang Zhu Lao dan Wen Xi. Meskipun tidak ada riak di matanya, Xiao Yan sangat terkejut di dalam hatinya. Keluarga kerajaan Xuanling terletak di tengah Xuantian Shan, dan paling banyak diserang oleh klan Medusa. Terlebih lagi, di kedalaman kota Xuanling, sebagian besar manusia yang berlindung di keluarga kerajaan Xuanling, melekat pada mereka, dan tinggal di kota Xuanling. Adapun keluarga kerajaan Xuanling, juga terletak di kedalaman kota Xuanling. Xiao Yan tidak menganggur di sepanjang jalan. Kekuatan jiwa yang besar terus-menerus menutupi dirinya. Sejak pertama kali memasuki gerbang kota Xuanling, Xiao Yan melakukan ini. Karena menurut tebakan tuannya, Raja Naga Emas, kemungkinan besar api suci ini ada di keluarga kerajaan Xuanling. Tepatnya di mana itu tidak diketahui. Jangan remehkan kota Xuanling ini, kota besar dengan radius hampir 1000 mil. Selain area yang ditempati oleh keluarga kerajaan Xuanling, area yang ditempati benar-benar menakutkan, jadi jika Anda mencari secara membabi buta, Anda pasti akan mencari jarum di tumpukan jerami. Itu sebabnya Xiao Yan terus melepaskan kekuatan jiwanya di sepanjang jalan. Keanehan, kota roh yang mendalam ini meluas ke segala arah. Meskipun aku samar-samar merasakan beberapa aura yang sangat kuat dan tidak jelas, tidak ada aura api suci yang akrab di kota roh yang mendalam ini. Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya. Seng Yan sama dengan Yi Huo, keduanya adalah bawaan sejak lahir, jadi aura Seng Yan mirip dengan Yi Huo, jadi Xiao Yan berani menebak. Hehe, kamu ada di sana ketika kamu berjalan di depan. Wen Zi juga tersenyum perlahan, memimpin 4 Zhu Lao tua di sepanjang jalan. Secara alami, beberapa hal dramatis terjadi di tengah. Lagi pula, status Wen Zi dalam keluarga kerajaan Xuanling adalah yang kedua setelah Raja Xuanling. Segera, banyak orang dengan mata tajam di kota Xuanling melihat bahwa keempat tetua Zhu Lao dipimpin dengan hormat oleh Wen Zi ini, dan mereka juga menunjukkan ekspresi berpikir, rakyat. Tapi tidak ada yang tidak menyenangkan terjadi. Hehe, aku akan mengurus sesuatu, tolong tunggu aku, semuanya. Seorang pemuda dengan wajah kontemplatif juga muncul perlahan, lalu dia sedikit cemas di belakang Wen Zi. Wen Zi juga tampaknya telah menemukan sesuatu untuk dihadapi, jadi dia juga dengan Zhu Lao menyapa terlebih dahulu, dan kemudian membawa pemuda itu perlahan menjauh dari Zhu Lao agak jauh. Keduanya berbicara dengan suara rendah. Ya gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Adapun Xiao Yan dan yang lainnya, mereka juga berdiri di sana dan menunggu. Benar-benar nasib buruk. Saya dimarahi oleh ayah saya bukannya pergi ke Burning Incense Pavilion. Akan menemukan kekasih kecilku, dia juga tidak ada di sini. Itu benar-benar membuatku kesal. Du He juga berkata dengan kejam di jalan. Pangeran, tenanglah, di luar, tidak senonoh. Rombongan yang menemani Du He ke pavilion. Dupa terbakar juga buru-buru berkata. Sekarang adalah kesempatan besar bagi keturunan Raja Xuanling ini untuk tampil, jadi tidak boleh ada cacat sama sekali, jika tidak begitu hak warisan ditolak oleh Raja Xuanling. Aku tahu. Petik 2. Ini benar-benar menjengkelkan. Du He juga berkata perlahan, lalu dia mengabaikan pengikutnya, berpikir jernih, dan berjalan maju. Bukankah itu Tuan Wen Zi? Mungkinkah aku dibutakan? Petugas juga melihat seorang pria memegang kipas bulu tidak jauh dari sana, lalu perlahan bergumam, saat berikutnya, petugas juga buru-buru mengejarnya. Ledakan. Dengan sedikit benturan, Du He hanya merasa telah menabrak dinding tembaga dan dinding besi yang tidak bisa dihancurkan, dan lengannya dipukul dengan sedikit rasa sakit. Tidak punya mata. Apakah kamu tahu siapa yang kamu tabrak? Raungan yang mendominasi juga perlahan keluar dari mulut Du He. Du He sudah cukup marah hari ini, tapi dia tidak menyangka akan keluar untuk bersantai dan bertemu dengan beberapa orang bodoh yang berani membantahnya. Petik 2. Kali ini saat yang tepat untuk mengeluarkan amarah yang buruk. Du He juga melirik orang yang memukulnya, seorang lelaki tua dengan wajah kurus dan kuning, tidak ada fluktuasi balas dendam di sekujur tubuhnya, dan dia tampak seperti kesemek yang lembut. Kamu memukulku? Katakan padaku, bagaimana cara memberi kompensasi? Saat berikutnya, Du He juga memikirkan sesuatu yang lucu, amarahnya menghilang tanpa bekas, digantikan oleh senyuman. Xiao Yan juga melihat Du He ini barusan.
Dia tahu bahwa Du He adalah anggota keluarga kerajaan Xuanling, tetapi dia berani pergi ke paviliun dupa pembakaran mereka untuk membuat masalah. Ini adalah pertama kalinya. Meskipun dia gagal pada akhirnya, Xiao Yan juga mengetahui bahwa Du He ini sebenarnya adalah pangeran ke-6 dari keluarga kerajaan Xuanling. Status ini agak luar biasa. Biar, hei, ayo Rang. Rombongan di samping Du He juga bergegas ke landasan pacu, tetapi semakin banyak orang yang menonton, dan rombongan Du He juga tenggelam di lautan manusia. Batuk, batuk. Xiao Yan juga terbatuk, dan saat berikutnya dia ingin melangkah maju untuk membersihkan pengepungan, tetapi dia dihalangi oleh Zhu Tua dengan lambaian tangannya. Tidak apa-apa, Tetua Zhu berkata dengan ringan. Bagaimana Anda ingin membayar? Penatua Zhu juga berkata perlahan. Hehe, aku tidak ingin banyak. Lihat, kamu memukulku lebih dulu. Pakaianku sangat mahal, bahkan jika kamu membayar 1000 koin emas. Du He juga berkata perlahan, suaranya penuh lelucon. Bukankah ini perampokan yang jelas? Ini benar-benar menurun. Tunggu, menurutku orang ini agak mirip Du He, pangeran ke-6 dari keluarga kerajaan Xuanling. Apakah kamu mengatakan? Serangkaian kata Dang Duanxi juga diedarkan, tetapi juga terlihat jelas bahwa di jalan yang ramai, selama ada sedikit kegembiraan, banyak orang yang suka menonton, kegembiraan akan berkumpul di sekitar. Oh, jangan katakan, ini benar-benar Du He, pangeran ke-6 dari keluarga kerajaan Xuanling. Para penonton juga mengenali Du He dan segera berkata, hei apa yang terjadi? Pangeran ke-6 yang bermartabat, Du He, menggertak orang lain. Hanya pakaianmu yang bernilai 1000 koin emas. Menurutku koin emas tidak sepadan gelombang di tengah keramaian, seseorang yang tidak takut dengan identitas pangeran ke-6 juga berkata. Orang tua, tidak apa-apa, ini adalah anak yang tidak tahu malu di depanmu. Apa yang dia katakan tidak bisa dianggap benar. Sosok yang berbicara tadi juga berkata perlahan. 1000 koin emas, 1 lebih dan 1 kurang. Kalau tidak, bawalah itu bersamamu ke keluarga kerajaan. Du He juga berkata dengan marah. Tetapi ketika mata Du He melihat orang yang menabraknya, ada kesurupan. Jauh di dalam jiwanya, seolah-olah lelaki tua itu telah melihatnya sendiri. Tapi Du He tidak ingat di mana dia melihatnya. Lagi pula, di paviliun dupa terbakar, jarak antara Zhu Tua dan Du He terlalu jauh. Dengan penglihatan Du He, dia secara alami tidak dapat mengingat seperti apa rupa Zhu Tua, jadi dapat dimengerti untuk situasi ini. Alasan yang sangat penting mengapa Du He sangat marah adalah semakin banyak orang yang menonton, dan reputasinya di kota Xuanling ini tidak terlalu baik. Yang paling penting adalah, orang tua itu yang menabraknya. Jika masalah ini terungkap, maka Du He tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan, dan itulah alasan mengapa Du He buru-buru membebaskan dirinya. Sialan, orang tua ini sebenarnya. Sesuatu telah terjadi sekarang. Campuran kode area di sebelah Du He melewati kerumunan, dan kemudian melihat Xiao Yan dan beberapa orang lainnya, tetapi ketika matanya melihat Zhu Lao, pupil matanya juga menyusut dengan hebat berdiri. Kamu orang tua, aku akan turun tangga untukmu, jangan cuek. Du He juga mendengus dingin, lalu berkata. Meski Du He berpura-pura tenang, semakin banyak orang yang menonton, dan dia merasa bersalah. Aku memiliki tulang yang keras. Zhu Lao juga berkata perlahan, tetapi suaranya sangat keras, dan banyak orang di sekitarnya mendengar suara Zhu Lao ini. Suara ini, Wen Zi, yang tidak jauh, juga sepertinya telah menemukan sesuatu, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat lokasi Zhu Tua sebelumnya. Kamu kembali dulu, dan aku akan memberitahumu secara detail ketika aku selesai menangani masalah ini di sini. Selain itu, kami membawa kedua orang itu ke pintu masuk istana bawah tanah untuk menunggu kami. Kuharap tidak akan ada masalah. Wen Zi juga berkata kepada pemuda di depannya, dan setelah selesai berbicara, dia dengan cepat berjalan menuju tempat Zhu Tua dan yang lainnya berada. Hehe, guru-guru nasional ada di sini. Ada acara bagus untuk ditonton sekarang. Beberapa orang di sekitar juga mencemooh, dan langsung memberi jalan, lalu membiarkan Wen Zi berjalan perlahan ke tengah. Anak ini tahu hal-hal buruk. Saat Wen Zi melihat Du He untuk pertama kalinya, dia berkata dengan galak di dalam hatinya. Wen Zi berjalan ke arena, Du He dan Zhu Lao berada di tengah, jelas pihak yang terlibat, tetapi Wen Zi tidak bertanya apa-apa, dia hanya berkata kepada Du He. Minta maaf pada tuanmu. Suara marah juga meraung di Du He.
Tapi itu jelas dia. Du He juga tidak mau dan buru-buru membela. Bukankah itu cukup memalukan? Wenzi juga mendengus dingin, lalu berhenti menatap Du He. Memutar kepalanya untuk melihat bambu tua di depannya, ketegasan aslinya hilang, digantikan oleh senyuman di wajahnya. Tuan, bukankah anak ini menyebabkan masalah? Wenzi juga perlahan memelototi Du He yang ada di sampingnya, lalu berkata dengan hormat kepada Zhu Tua. Saya tidak membuat masalah, tetapi langsung memukul saya, dan memfitnah bahwa saya memukulnya lebih dulu. Hei, keluarga kerajaan Xuanling ini benar-benar mengerikan. Zhu Lao juga berkata, dan setelah berbicara, dia juga membuat ekspresi yang menyakitkan, yang menyebabkan banyak orang mencemooh dan mengutuk Du He. Aku sudah lama mendengar bahwa keenam pangeran ini bodoh dan tidak kompeten sepanjang hari, dan mereka menggertak gadis-gadis muda dari keluarga baik-baik. Sekarang mereka sebenarnya menindas seorang lelaki tua. Benar, aku tidak tahu mengapa Raja Xuanling memaafkan pemborosan seperti itu. Kata-kata Duan Si terus keluar dari kerumunan penonton. Mengapa kamu berdiri diam? Berlututlah dan minta maaf kepada para senior. Wenzi juga melihat bahwa Du He tidak bermaksud bertindak sama sekali, lalu membuka mulutnya dan berkata, Wenzi, jangan berpikir. Kamu bisa menudingku jika kamu seorang guru nasional. Saya tidak. Du He juga mendengus dingin dan berkata, kau membawanya sendiri. Saya melihat gerakan seperti hantu Wenzi, dan saat berikutnya, dia juga tiba-tiba muncul di belakang Du He, lalu mengangkat kakinya sedikit, dan menendang pergelangan kaki Du He dengan kejam. Dengan teriakan, Du He bahkan tidak punya waktu untuk mencari tahu seperti apa sebelum dia berlutut dengan letupan. Ini hanya junior, itu hanya pelajaran sederhana. Ayo pergi. Penatua Zhu juga berkata perlahan, lalu berjalan menuju kedalaman kota Xuanling tanpa menoleh ke belakang. Ketika Xiao Yan dan yang lainnya mendengar ini, mereka juga diam-diam mengagumi Zhu tua ini. Pangeran ke-6, Du He, jelas pergi ke paviliun dupa pembakaran mereka untuk mencoba menimbulkan masalah sebelumnya, dan dia gagal. Namun, di wilayah keluarga kerajaan Xuanling, menggunakan orang-orang mereka sendiri untuk menamparkan wajah pangeran mereka sendiri sangatlah menyenangkan. Lagi pula, paviliun dupa pembakaran sangat protektif. Xiao Yan dan yang lainnya juga tertawa, lalu perlahan mengikuti. Pangeran ke-6 Du He, lakukan sendiri. Atas nama keluarga kerajaan, saya secara resmi memperingatkan Anda bahwa Anda tidak memenuhi syarat untuk membaca apapun. Wenzi juga berkata perlahan, lalu mengikuti. Kelompok 5 juga menghilang dari pandangan semua orang. Sisanya adalah mata Du He menunjukkan keputusasaan. Kali ini, sepertinya memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak diprovokasi. Karena Du He tahu bahwa keluarga kerajaan Xuanling benar-benar diperhitungkan, kecuali ayahnya, Raja Xuanling, Wenzi ini juga sulit dikejar sepatah kata pun. Jika Wenzi mengatakan demikian, maka dia akan kehilangan kualifikasi untuk mencalonkan diri sebagai pewaris berikutnya. Kehilangan semua rute pelarian. Apa detail dari mereka berempat, dan bagaimana Master Wenzi ini bisa memperlakukan mereka seperti ini? Beberapa orang bermata tajam juga memperhatikan sikap Master Wenzi terhadap keempatnya, orang, dan segera menjadi kontemplatif. Saat masalah selesai, para penonton juga bubar satu demi satu, hanya menyisakan Du He dan rombongan yang berdiri di sana dengan hampa. Aku tidak berdamai. Du He juga berteriak di langit, lalu berkata dengan hampa. Kata-kata Wenzi tidak diragukan lagi menempatkan Du He di istana yang dingin. Di masa depan, keluarga kerajaan Xuanling tidak akan menghadiahinya dengan sumber daya apapun, atau dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam masalah lain. Dalam hal ini, Du He ini juga seorang pangeran dalam nama saja. Pangeran ke-6, ayo pergi. Masalah ini perlu didiskusikan dalam jangka panjang. Petugas itu juga merenung. Ayo pergi. Du He juga tahu bahwa ini bukan tempat untuk berdiskusi, jadi dia juga pergi dari sini dan menuju kediamannya. Haha, aku membuat beberapa orang tertawa. Wenzi juga meminta maaf kepada Zhu tua. Lagi pula, karakter dan status pangeran ke-6 benar-benar tidak terlalu baik. Tidak apa-apa, mari kita lakukan hal besar terlebih dahulu. Penatua Zhu juga berkata. Kelima orang itu berjalan di jalan, perlahan menuju ke kedalaman kota Xuanling. Ngomong-ngomong, kudengar akan ada lelang skala besar yang diselenggarakan di kota Xuanling dalam beberapa bulan. Zhu Lao juga sepertinya mengingat sesuatu gelombang lalu berkata, Hehe, jika orang dewasa tertarik,
kamu bisa datang dan berpartisipasi saat itu juga. Akan ada banyak hal aneh dalam pelelangan ini. Wen Zi juga tertawa. Hehe, kalau begitu aku pasti akan pergi ke sana. Ngomong-ngomong, bawalah orang-orang kecil ini untuk melihat dunia. Zhu Lao berkata perlahan, lalu dia tidak lagi ragu, dan keluar lebih dulu. Lelang, Xiao Yan. Bahkan jika orang kuat seperti Zhu Lao tua ini tertarik pada pelelangan, maka barang pelelangan itu sangat berharga. Sang alkemis mengatakan bahwa profesi yang paling subur, apalagi apoteker tingkat tinggi seperti Xiao Yan, tidak berlebihan. Masih ada lebih dari sebulan sebelum pelelangan. Saat ini, kamu harus merendam kolam Kaisar Xuanling dengan benar. Penatua Zhu juga berkata, apa yang dikatakan Tuan itu sangat benar, semuanya. Tolong ikut aku. Wen Zi juga setuju. Dan saat berikutnya, Wen Zi juga memimpin beberapa orang menuju tempat yang sangat mempesona. Di mana, penjaganya sangat ketat, ada ratusan tentara yang menjaganya, dan ada beberapa orang kuat dan berkuasa yang duduk di kota, mendongak. Sepertinya ada beberapa karakter besar yang sangat menarik berdiri perlahan.